Halo guys, welcome back to my YouTube channel Muhammad Rozikins. It's been long time saya tidak update video. Jadi video kali ini kita akan explore Thailand ya. Jadi vlognya kali ini adalah jalan-jalan. Jadi ini flightnya dari Medan ke Thailand karena memang tiketnya lebih murah, itu masih under 1 jutaan. Jadi kalau terkait dengan tiket murah, sebenarnya kalian bisa cari dengan booking lebih awal gitu ya, atau enggak coba cari-cari promo yang memang pasti banyak, biasanya ada di mungkin Traveloka, ada di tiket.com gitu ya, dan biasanya pasti ada promo yang mana itu tiketnya nanti akan jauh lebih murah gitu. Jadi ini suasananya, kita baru sampai di Bandara Don Muang dan ini kita menuju imigrasi dan kalian bisa lihat di sini ramai. Sebelum kita mulai explore, pastinya kita harus menyiapkan yang namanya internet, karena ini satu yang sangat penting yang tidak bisa terlewatkan. Jadi kita membeli SIM card ya, kita menggunakan True 5G dan itu harganya 499 baht dan ini unlimited gitu. Jadi sebenarnya juga sebelum kita ke Thailand, kalian juga bisa cari di e-commerce ya, kayak Shopee, kemudian juga Tokopedia itu biasa banyak yang jual kartu buat ke Thailand gitu. Nah ini kita masih nunggu ya buat nyari transport ke hotel. Jadi di sini sangat ramai karena memang Thailand ya banyak turis juga sih gitu. Nah ini kita sudah naik menggunakan shuttle bus ya, jadi kita hanya bayar sekitar 50 baht dan ini kita mau menuju ke tempat yang memang dekat dengan hotel. Ini kita sudah sampai, jadi kita memutuskan untuk naik Grab ya buat menuju ke hotel. Jadi for your information, bahwa memang yang mahal itu sebenarnya transport sih guys. Jadi usahakan kalau kalian cari hotel itu dekat dengan keramaian lah gitu ya, biar kalian tuh nggak sering-sering keluar menggunakan Grab gitu. Jadi biasanya kita bayar itu ya kalau dirupiahkan sekitar 60 ribuan kalau menggunakan Grab. Nah ini kita first stop kita setelah dari hotel, kita langsung ke Jot Market. Jadi ini adalah night marketnya di Thailand. Jadi di sini banyak menjual makanan, kemudian banyak hal deh yang menarik yang bisa kalian beli gitu. Dan ini Jot Market ini wajib kalian datengin. Dan ini suasana pagi di Thailand di dekat hotel ya, dan saya mau mencari sarapan di 7-Eleven ya. Ini mungkin kita bisa bilang adalah Alfamart atau Indomartnya Thailand, tapi versinya lebih lengkap sih. Jadi kalau misalkan untuk sarapan, untuk makan siang atau bahkan untuk makan malam, di sini banyak menyediakan makanan-makanan gitu, mungkin seperti nasi, kemudian mie dan lain sebagainya. Dan buat yang muslim, kalian harus jeli ya buat memilih, karena memang di sini juga banyak menjual pork ya pastinya. Jadi kalian harus benar-benar melihat di kemasannya apakah itu mengandung pork atau enggak gitu. Kadang juga kita bisa menemukan makanan yang ada label halalnya gitu. Nah ini makanannya seperti ini. Jadi banyak sekali jenis makanan yang dijual di 7-Eleven. Dengan harga ya let's say misalkan untuk 2 orang itu sudah dapat 2 makanan, kemudian 2 minuman, ya itu kisarannya in total sekitar 60 ribuan something lah gitu. Dan ini saya akhirnya membeli nasi goreng yang ada daging kepitingnya, dan teman saya membeli ayam Hainan ya, Hainan chicken rice gitu, dan ini lumayan enak. Nah selain itu juga di sini ada buah-buahan, kemudian juga ada sayur juga dia jual di sini, jadi lengkap. Nah jadi penampakan makanannya seperti ini guys. Jadi kita minta dihangatkan ya di kasir untuk makanannya sebelum kita bisa makan gitu. Dan ini kita juga membeli minuman susu, saya ambil yang rasa banana gitu. Oke, selanjutnya ini kita naik Grab lagi. Jadi sebenarnya kalau di Thailand itu ada 2 opsi guys. Kalian bisa menggunakan Grab dan kalian juga bisa menggunakan yang namanya Bolt. Bedanya adalah pastinya dari sisi harga
dan ya ada harga ada kualitas gitu. Karena kalau dari Grab ini lumayan mahal, tapi kita cepat dapat driver gitu, jadi nggak lama nunggu. Tapi kalau si Bolt ini dia lebih murah, mungkin bedanya 50-60 baht, tapi kita buat finding driver itu lama banget, bahkan bisa sampai hampir 1 jam gitu. Jadi ya tergantung kalian, kalau misalkan kalian mau buru-buru better pakai Grab gitu, atau enggak kalau misalkan kalian mau explore Thailand itu ada namanya BTS, jadi itu kayak kereta cepatnya Thailand gitu, dan itu juga sangat murah ya sebenarnya, tapi kan kita harus berjalan ke stasiun gitu, dan itu juga ya sebenarnya bagus untuk kalian yang suka explore dan jalan kaki gitu. Nah, ini adalah jalan-jalannya di Thailand. Jadi sebenarnya kalau perbedaannya ya, kalau dari sisi Jakarta, jadi kalau menurut aku sih agak mirip-mirip ya, tapi di sini mungkin kalau untuk macetnya tidak terlalu, karena memang banyak orang yang menggunakan public transport yang BTS tadi gitu. Dan kalau secara pejalan kaki itu lebih ramah, karena memang untuk tempat-tempat mallnya atau manapun itu terhubung gitu loh. Jadi kita enak gitu kalau misalkan mau jalan kaki. Dan pastinya kalau untuk langitnya di sini masih biru guys, berbeda dengan di Jakarta yang abu gitu kan, kita tidak bisa melihat langit warna biru. Dan ini sebenarnya tujuan kita ke Platinum Mall, di mana di Platinum Mall ini kita mau belanja karena memang seperti yang kalian tahu di Thailand ini secara tempat shopping itu lebih murah, lebih menarik, karena barang-barangnya juga oke, dan secara bahan juga masih oke, karena itu mungkin kalian tahu banyak yang open just tip ya gitu. Dan biasanya kalau yang open just tip itu ngambil keuntungan mungkin 50% sampai dengan 100% gitu, karena kalau kita rupiahkan ke Indonesia, harga-harga baju di sini tuh emang semurah itu guys gitu. Oke, ini sebentar lagi kita mau sampai, dan ya sambil menikmati pemandangan kota Bangkok. Oke, dan ini kita sudah sampai guys. Jadi di depan mall ini kita sudah disambut dengan tuk-tuk. Jadi selama di Thailand, selama di Bangkok saya nggak pernah naik tuk-tuk, karena infonya juga sebenarnya lumayan pricey ya, dan pastinya juga panas kalau misalkan siang-siang bolong kayak gini. Karena cuaca di Thailand itu ya 30 derajat ke atas lah, jadi panas banget. Jadi panasnya itu beda dengan yang di Jakarta. Di Jakarta kalau secara panas ya masih panas, tapi masih oke lah kalau dibanding dengan Thailand. Nah, di depan mallnya ini banyak pedagang kaki lima guys, jadi kalian bisa mampir dulu buat beli makan atau apapun itu ya. Nah, ini kita sudah masuk di mallnya. Jadi tujuan pertama kita adalah kita langsung tertuju pada ini penjual jam tangan guys. Nah, ini pilihan jam tangannya. Jadi ada yang jam tangan smartwatch juga dia jual. Dan saya mampir ke yang jual case, dan ini saya beli satu case ya. Kalau harganya sih sekitar 50 ribuan lah. Nah, ini kita naik. Jadi kalian bisa lihat mallnya sangat ramai, dan di sini juga banyak orang Indonesia guys gitu. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia, kemudian let's say di belakang kita juga ada orang yang ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi kalian akan banyak menemukan orang Indonesia di sini. Dan sebelum shopping, kita memutuskan untuk mencari makanan atau minuman dulu. Jadi tadi kita sudah lewat Chatramu guys. Jadi itu merek Thai tea Thailand yang sangat terkenal, dan menurut saya ya lumayan enak ya gitu. Jadi karena sebelumnya pernah ke Thailand, ke Bangkok, dan sudah pernah minum Chatramu ini, akhirnya kita mau coba cari minuman yang lain. Jadi di sini ada food courtnya juga, tentunya dengan banyak pilihan makanan dan minuman. Mau yang halal ada, mau yang haram juga ada gitu. Akhirnya karena tidak menemukan yang lain yang menarik, kita tetap memutuskan untuk beli Chatramu.
Nah jadi lumayan rame ya guys untuk ngantrinya sendiri, dan dia juga selain menjual Thai tea, dia juga menjual teh mentahannya gitu ya buat kalian yang ingin meracik sendiri. Jadi kayak ada yang kemasan kaleng, ada juga yang kemasan kayak kotak gitu guys. Tuh bisa kalian lihat juga penjualnya pakai hijab guys. Gitu karena memang ya di Thailand ini juga lumayan banyak orang muslim. Nah ini saya beli green tea ya, dan ini ternyata lebih enak dari yang sebelumnya saya beli. Dan setelah kita membeli minuman, akhirnya kita langsung cus, kita shopping. Ini bisa kalian lihat, jadi ini kita mampir di toko random pun pilihan bajunya itu modelnya kekinian gitu loh, dan secara kualitas dari bahan dan juga secara harga itu portable banget guys. Gitu. Jadi let's say misalkan di Indonesia itu dijual 300 ribuan, tapi di sini kita bisa dapat setengah harga. Gitu. Nah, ini adalah hasil belanjaan saya guys selama beberapa jam, jadi dijamin kalian akan kalap, jadi usahakan membawa uang cukup ya. Dan ini kita mampir di KFC, jadi sangat beda ya guys ya ayamnya Indonesia dan juga Thailand itu. Jadi kalau di Thailand ini ayamnya tuh juicy, terus kemudian lembut, jadi enak banget, jadi kalian harus cobain gitu. Dan kalau misalkan terkait dengan uang, jadi kita kalau saya itu tuker langsung di Indonesia ya dari rupiah ke baht gitu, tapi sebenarnya di sini juga kita sudah bisa transaksi menggunakan kris BCA gitu guys, dan itu juga hampir sama ya, dan itu akan mengikuti rate dari baht ke rupiah itu berapa gitu. Tapi saran saya better bawa cash juga untuk spare ya gitu, karena nggak semua toko kita bisa bayar menggunakan kris BCA. Nah ini kita sudah selesai shopping dan makan, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ya, yang tadinya kita sampai itu siang, dan ini kita selesai sudah mau sore. Nah ini kita melewati tempat orang berjualan tadi guys, yang tadi saya bilang di sini banyak makanan, ada buah-buahan. Di sini saya cuma beli strawberry ya, strawberry yang besar, yang kata pedagangnya itu manis, but ternyata ya manis sih, tapi masih ada kecut-kecutnya gitu. Dan sepanjang jalan ini adalah penjual makanan, dan kalian bisa lihat guys di sini mereka ada label halalnya juga. Nah ini yang kalian harus coba nih, kelapa Thailand, karena memang benar-benar berbeda ya, mulai dari segi rasa airnya, kemudian pokoknya manis deh, nggak ngerti juga ya kenapa bisa berbeda dengan kelapa-kelapa yang ada di Indonesia gitu. Nah ini mungkin juga yang sering kalian lihat ya di YouTube mukbangnya Thailand. Nah di sini juga mereka jual banyak, ada seafood, kemudian ada somtam ya, itu makanan khas Thailand, papaya salad, dan kalian harus coba. Ada jual minuman dan segala beraneka jajanan Thailand kalian bisa temukan di sini. Tapi memang kalau di depan mall ini, kalau kita compare ya dengan beberapa street food lain, ini agak sedikit pricey sih sebenarnya ya. Cuman sebenarnya kalau hitungan ke rupiah masih oke lah gitu. Jadi sepanjang jalanan ini adalah penjual makanan. Tuh, tadi yang jual kelapa berapa orang tuh. Nah, ini seafood-seafoodnya kayak ada grill-grillannya gitu. Nah, di sini selain makanan juga ada jual permen, ada jual tas, ada jual dompet, ada jual baju. Anything kalian bisa temukan di sini ya, gitu. Ini strawberry yang saya beli tadi guys. Jadi ini kita sudah naik taksi ya. Jadi sebenarnya pada saat mau pulang ini saya sudah pesan Bolt, tapi ya seperti yang saya info di awal itu lama banget nunggunya. Sampai akhirnya kita nemuin taksi di depan, dan akhirnya kita putuskan buat naik taksi. Dan kalau kalian mau naik taksi ini, kita nego untuk harganya itu manual guys gitu. Jadi kita tunjukin kita mau ke mana, baru nanti mereka lihat mungkin dari segi jarak, kemacetan segala macam, baru nanti mereka akan sebut harganya berapa
gitu. Nah di awal itu kita sudah di link di 200 baht. Tapi ternyata di tengah jalan karena kata bapaknya macet, terus dia harus muter, akhirnya dia bilang 300 baht, yang sebelumnya itu 200 baht. Jadinya kesel banget kan guys sebenarnya, cuma kan kita juga nggak mungkin turun ya, karena ini juga sudah sore dan kita juga pengen cepat sampai hotel. Jadi ya sudah, akhirnya kita bayar 300 baht gitu. Dan di sini sebenarnya memang juga dia tetap ngedumel ya, karena ini macet banget guys, karena memang jam orang pulang kantor juga. Dan ini lampu merahnya juga aku nggak ngerti. Jadi dia itu lampu merahnya mungkin 30 menit, tapi pas hijaunya itu cuman 1-2 menit gitu guys. Kalian bayangin. Jadi ini yang membuat kita lama bisa jalan gitu. Dan di sepanjang jalan ini saya juga ngedumel ya, pakai bahasa Indonesia, karena bapaknya ini juga nyebelin sebenarnya. Dia juga kurang bisa bahasa Inggris, jadi kita juga hanya dengar tadi pas dia mention terkait dengan harga gitu. Oke, akhirnya kita tetap menunggu. Dan ini hampir setengah jam lebih guys sebenarnya, baru kita bisa bergerak gitu. Tuh ini masih, kita tadi habis hijau, kita bergerak dikit langsung merah lagi. Sangat menguji kesabaran sebenarnya. Oke, kita masih menunggu. Dan finally saya skip ya karena kelamaan, dan ini kita bisa melihat sunset dari jalan. Jadi clear ya. Jadi secara langit itu masih biru, terus sunsetnya juga bagus. Jadi ya sebenarnya kita juga di jalan bisa sambil menikmati pemandangan dari kota Bangkok, ditambah dengan bagusnya view sunset gitu. Nah sebenarnya aku benar-benar lupa ya videoin hotel kayak gimana. Jadi mungkin nanti aku informasiin ya di hotel mana aku menginap. Dan ini kita sudah keluar lagi, jadi kita masih agendanya shopping. Jadi kita dapat informasi ada mall, itu agak jauh sih sebenarnya dari kota Bangkok ya. Mungkin itu masih pinggiran, namanya Central Village ya kalau nggak salah. Jadi di sana itu banyak branded stuff tapi diskon gitu. Nah ini kita sudah sampai. Sialnya ini sudah mau tutup guys sebenarnya. Jadi banyak store itu yang sudah mau tutup, karena mereka itu tutupnya ternyata di jam 8 apa 9 gitu. Jadi mereka itu tutup lama itu hanya di weekend, di jam 10-an ya, seperti mall-mall di Indonesia. Tapi ini kita datang sudah sepi, jadi sudah banyak store yang tutup. Jadi memang benar guys, di sini barang-barang yang dijual itu banyak yang diskon gitu. Dan mallnya juga sebenarnya bagus ya. Jadi dia konsepnya itu bukan kayak building gedung gitu, tapi memang kayak istilahnya kayak ya mungkin sesuai dengan namanya ya, Central Village gitu. Jadi kayak ya mungkin konsep-konsep desa kali ya gitu. Dan di sini saya masuk ke Converse ya, karena memang ya itu yang yang mungkin brand yang bisa saya beli di sini. Tapi memang benar-benar murah. Jadi saya dapat satu sepatu dan juga saya beli tali sepatunya dan juga si topi. Itu kalau dirupiahkan hanya sekitar 350.000 guys. Dan itu dijamin original ya, karena memang ya ini brand-brand original gitu. Jadi bukan KW gitu.
Nah, setelah dari Central Village akhirnya kita mampir ke salah satu tempat di mana ini tempatnya banyak menyediakan hiburan-hiburan ekstrim ya. Jadi buat kalian yang mau ekspor Thailand dari sisi lainnya, jadi kalian bisa mampir ke sini. Tapi pastinya selain tempat-tempat itu, di sini juga banyak kaki lima ya yang menjual beragam macam makanan Thailand, mulai dari buah apa segala macam itu ada juga kalian bisa temukan gitu. Dan di sepanjang jalan ini jadi itu ada gang-gang di mana kita masuk gang itu nanti pasti kita akan di offer tuh sama orangnya. Jadi katanya pingpong show, bos show, dia bilang kayak gitu guys. Jadi buat kalian yang mau melihat Thailand ya dari sisi lainnya, silahkan kalian bisa mampir ke sini. Dan di sini juga kita bisa menemukan kayak ya night marketnya juga. Jadi di sini dia banyak menjual barang-barang kayak kacamata, kemudian baju, tas, dan ya banyak-banyak barang yang bisa kalian beli di sini. Tapi di sini kita literally nggak beli apa-apa. Jadi pure kita hanya mau ngelihat kalau di sini tuh kayak gimana sih gitu. Ya kayak pasar malam pada umumnya sih guys. Dan di sini banyak bule juga sebenarnya, mungkin bule-bule Eropa, Australia dan lain sebagainya ada di sini. Ini sekitar jam setengah 10 sih sebenarnya, sudah mau jam 10-an gitu. Tuh tasnya lucu-lucu guys. Kalau misalkan kalian mau beli di sini juga masih oke ya. Gitu. Kita masih terus berjalan menyusuri tempat ini dan ya akan banyak restoran juga yang kalian bisa temukan di sini ya. Kalau kalian juga mau coba bisa. Nah ini saya ditawarkan guys, pingpong show guys. Buat kalian yang penasaran mungkin kalian bisa cari tahu ya. Kalian googling aja pingpong show-nya Thailand tuh kayak gimana. Karena ya sangat ekstrim dan eksotik gitu ya. Nah ini kita bisa menemukan jajanan-jajanan Thailand juga guys. Jadi ada yang menjual minuman, kemudian juga ada somtam. Nah ada mango sticky rice juga. Nah jadi ini adalah makanan yang wajib kalian coba ya kalau ke Thailand, mango sticky rice-nya. Karena mangganya manis, kemudian juga si ketannya itu juga gurih manis gitu loh guys. Jadi wajib dicoba kalau kalian jalan-jalan ke Bangkok atau Thailand gitu. Oke, kita masih menelusuri jalan ini. Jadi ini lumayan panjang guys. Jadi dan bahkan juga kalian di sini akan terbiasa melihat ibu-ibu menjual lotre. Buat kalian yang mau beli coba, siapa tahu beruntung. Dan ini kita sudah balik ya ke jalan besarnya dan kita mau menelusuri gang-gangnya yang ada di Thailand yang tadi saya bilang. Tuh kalian bisa lihat kayak ada semacam diskotik mungkin ya gitu. Yang tempat kalian bisa melihat show-nya yang ekstrim. Ada ibu-ibu menjual somtam di pinggir jalan dan masih dengan orang menjual baju, celana. Dan pastinya tetap ada lotre guys di sini tuh, kalian bisa lihat. Oke, ini adalah bentukan ya di Thailand itu di Bangkok. Nah kita masuk lagi guys, tuh kalian bisa lihat ya pelang-pelangnya seperti apa. Kalian bisa baca warna-warni ya pelangi. Di kiri kanan ini ya tempat seperti itu guys. Tuh kalian bisa lihat Banana Boys. Banana Boys tuh buat kalian yang doyan bisa mampir ke sini ya. Penuh ya di kiri kanan ini juga dengan lampunya, lampu khas diskotik ala-ala gitu ya guys.
Tuh kan kalian bisa lihat yang nongkrong siapa aja di sini. Jadi ini kayak apa ya, kayak Chinatown gitu ya sebenarnya rupanya ya gitu kalau yang setahu saya gitu. Dan akhirnya kita decide buat kembali ke hotel. Jadi ini kita menunggu Grab ya. Jadi masih pakai Grab di sini. Jadi kalau Grab itu pokoknya saya bayar paling murah di 150 baht guys. Yang paling mahal itu bisa di 500 baht. Oke, di part kedua nanti aku share ya terkait dengan total budget yang aku habiskan. Dan sekian dulu untuk part 1 ya. Nanti kita lanjut di part 2 karena masih banyak tempat yang akan kita explore gitu guys. Thank you, ketemu di part 2 ya.